Saya percaya dalam nama Yesus Kristus, masalah, problema, pergumulan selalu ada dalam hidup kita. Tapi jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab Roh Kudus, firman Allah, kita akan melewatinya tahun 2020 ini, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Dan kita akan memasuki tahun 2021 dengan satu kalimat, yaitu kemenangan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari kita angkat satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Firman-Mu berkata, firman itu dekat kepadamu, yang ini di dalam mulut dan di dalam hatimu. Barang siapa menerima, diberi kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pagi hari ini Bapa, kami datang untuk menghampiri tahta-Mu, menghampiri hadirat-Mu. Turunlah hadirat-Mu di tempat ini. Turunlah damai sejahtera di tempat ini. Turunlah sukacita di tempat ini Bapa. Bapa di sorga, kami mau mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tuntunlah hamba-Mu kepada kebenaran. Biarlah Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu kepada kebenaran. Biarlah hidup kami menjadi tanah yang baik. Hidup kami menjadi tanah yang subur, yang akan diisi oleh firman Tuhan. Jikalau ada kuasa kegelapan, roh jahat iblis setan, kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus, yang sangat disembuhkan
yang tuli mendengarkan firman Tuhan, yang buta mata rohaninya dibuka dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan, dan dikokohkan imannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Di pagi hari, mujizat di pagi hari. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Ampetua Benyamin Sombeng. Saya Gembala GBI Home Setiabudi, nomor 147 Tanjung Sari, Medan. Terima kasih saudara-saudara, saya berada di tempat ini, yaitu di GBI Bethlehem, untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kita sudah berada di bulan Desember dan tahun 2020. Tinggal beberapa hari lagi kita akan melewati tahun 2020 ini, saudaraku. Hanya menghitung hari kita akan melewati dan kita akan meninggalkan tahun 2020 ini, saudara-saudara. Saya percaya dalam nama Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saya percaya dalam nama Yesus Kristus, firman Allah dan Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Firman Allah dan Roh Kudus yang akan membawa kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Saya percaya dalam nama Yesus Kristus, masalah, problema, pergumulan selalu ada dalam hidup kita. Tapi jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab Roh Kudus, firman Allah, kita akan melewatinya tahun 2020 ini, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Dan kita akan memasuki tahun 2021 dengan satu kalimat, yaitu kemenangan. Dengan satu kalimat adalah kemenangan. Dengan satu kalimat adalah damai sejahtera. Dan satu kalimat adalah kita bersuka cita, saudara-saudara. Karena kita sudah bisa melewati tahun 2020 ini. Nanti pada saat tanggal 31, maka disitulah kesempatan kita berkumpul dengan keluarga besar. Ayah dan ibu ada di situ, kakak adik ada di situ, saudara-saudara ada di situ. Dan disitulah kesempatan kita untuk membuka unek-unek atau saling mendoakan dan memberi salam dan mengucapkan damai-damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu adalah kesempatan bagi kita untuk masuk pada tahun 2021. Tapi bulan ini, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tidak perlu kita baca semua dan saya akan membacanya. Apa inti daripada ayat-ayat yang kita baca ini? Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia terkejutlah, ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka
hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan khotbah saya hari ini adalah salam Natal kepada kita semua, baik para pendengar setia, baik melalui Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain. Selamat Natal buat kita semua pada bulan Desember ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kalau kita melihat dari tahun ke tahun, kita sudah berada di tahun 2020 dan bulan Desember, dan kita akan melewati tahun ini dan melewati bulan ini. Dan ini adalah bulan terakhir pada tahun ini, saudara. Dan bulan ini adalah di mana kita merayakan, yaitu Natal, di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus beberapa ratus tahun yang lalu, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Kalau saya melihat, saudaraku, pada bulan ini adalah kita berada pada suasana Natal. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau saya berbicara Natal, kalau saya berbicara tentang Natal ini adalah berbicara bukan hanya semata kita menghias diri, bukan hanya semata kita menghias rumah kita, bukan hanya semata kita menghias istana kita, bukan hanya semata kita menghias gereja kita. Dan di dalam gereja itu kita pasang pohon Natal, dan di dalam gereja itu kita pasang hal-hal warna-warni supaya indah dan bersih, saudaraku yang saya kasihi. Kalau saya berbicara Natal, kita sudah mendengarkan ayat daripada firman Tuhan. Natal sesungguhnya adalah, ada 3 kalimat yang saya temukan di sini. Yang pertama, orang-orang Majus ini datang, mereka kepengen melihat Yesus yang lahir. Mereka kepengen melihat langsung di manakah Yesus yang akan dilahirkan itu. Karena mereka sudah mendapat pesan, mereka sudah mendengar tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan orang-orang Majus ini mendengar kabar tentang kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Juru Selamat, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Maka orang-orang Majus ini, ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintang dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika orang-orang Majus ini mendengar tentang kelahiran Yesus Kristus, mereka langsung bergerak, mereka langsung mencari di mana bintang itu, saudaraku yang saya kasih. Maka saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika orang Majus ini melihat bintang dan di mana bintang itu berhenti, maka disitulah anak itu berada. Nah, ketika orang-orang Majus ini melihat Yesus Kristus yang baru dilahirkan itu, maka mereka menyembah Yesus Kristus. Artinya mereka memberikan satu penghormatan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ini adalah makna daripada Natal. Ini adalah sesungguhnya daripada kita merayakan Natal. Bukan hanya sekedar merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kita menghias diri, kita menghias tubuh kita, saudaraku. Kita membeli baju baru, kita membeli sepatu baru, kita membeli rambut yang baru, pangkasan kita baru, kerabun kita baru. Semua yang lengket di tubuh kita ini adalah yang baru. Hanya sebatas itukah yang kita tahu tentang makna Natal. Tetapi makna Natal sesungguhnya kita tidak tahu dan kita tidak mengerti. Bagaimana dengan orang tidak berganti baju baru, berganti sepatu baru,
Apakah dia merasa kecil? Apakah dia merasa sesuatu yang kurang dalam hidupnya, saudara? Tetapi yang paling penting di sini adalah orang-orang Majus ketika melihat Yesus yang baru dilahirkan itu, mereka langsung sujud menyembah. Sujud menyembah kepada Tuhan. Karena mereka tahu, mereka yang pesan yang mereka dapat itu adalah Yesus yang baru dilahirkan itu adalah Yesus Kristus Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia, melepaskan manusia dari ikatan dosa, melepaskan manusia dari ikatan dosa, saudaraku. Sehingga orang-orang Majus ini mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Ini adalah makna sesungguhnya Natal. Sujud menyembah, sikap hati yang rendah hati, sikap hati untuk datang kepada Tuhan, sikap hati untuk kita bertemu dengan Sang Pencipta kita, sikap hati kita bahwa yang dilahirkan itu adalah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang namanya. Kalau dalam Injil Matius, dia adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Orang-orang Majus ini, saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, yang pertama tindakan yang mereka lakukan adalah sujud menyembah. Sujud menyembah, spontanitas mereka melakukan sujud menyembah. Berarti dibutuhkan sikap yang rendah hati untuk datang kepada Tuhan. Bukan dengan penampilan, bukan dengan penampilan, saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Saya melihat sekarang ini, saudaraku, terlalu banyak kita, yaitu penampilan yang kita tonjolkan, tradisi-tradisi yang kita tonjolkan, pakaian-pakaian kita yang tidak kita tonjolkan, warna baju kita yang kita tonjolkan. Kelihatan, saudaraku, status kita di Facebook. Di situ kita bernatal, sudah nampak fotonya yang satu ini. Di situ kita bernatal, sudah nampak fotonya yang satu. Itu saja yang fotonya yang nampak di mana dia bernatal, saudara. Bukan itu yang menjadi makna sesungguhnya. Tetapi apakah hatimu sujud di hadapan Tuhan, merayakan bahwa Yesus Kristus, dia sudah lahir untuk melepaskan kita dari segala dosa. Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kedua kita lihat di sini, saudaraku, yang kedua kita lihat di sini adalah ayat yang ke-6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, orang-orang Majus ini, ayat 11, orang-orang Majus ini ketika sujud menyembah Tuhan, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka membuka harta bendanya, emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah benda yang sangat mahal. Ini adalah yang sangat berharga. Mereka mempersembahkan kelahiran Yesus Kristus. Natal itu bukan mencari keuntungan, bukan mencari sediaan dana Natal, berapa sisanya, berapa dana Natal kita masukkan ke kas kita, lalu kita buat nanti untuk sesuatu yang lain. Bukan itu yang menjadi fokus hidup kita. Tetapi orang-orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, membuka harta bendanya. Terima kasih buat pesan Natal hari ini. Marilah kita sujud menyembah di momen Natal ini. Yang kedua, Natal itu berbicara berkorban, rela berkorban. Kita buka harta benda kita serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah itu berupa emas, kemenyan, dan mur, dan kita lakukan seperti yang dilakukan orang-orang Majus ini, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terpuji termulialah Engkau ya Bapa di sorga. Bagimulah segala puji, hormat, dan kemuliaan. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Kami mau sujud menyembah-Mu ya Bapa di sorga. Karena Engkaulah Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Rendahkanlah diri kami di bawah tangan-Mu yang kuat, supaya Engkau meninggikan kami tepat pada waktunya. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan.
Kami sungguh mengasihi-Mu, kami sungguh mengasihi-Mu ya Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikanlah firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Biarlah firman Allah itu menjadi tumbuh, berakar dan berbuah di dalam nama Yesus Kristus. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Tuhan berkatilah para pendengar, Tuhan berkatilah mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.